Seorang balita 4 bulan yang sempat dirawat di rumah sakit akibat tertimpa reruntuhan tembok saat ledakan di Blitar kondisinya kini membaik. Korban yang tertimbun tembok mengalami luka di kepala dan telah diizinkan pulang. Sementara itu ledakan dahsyat bubuk petasan di Karangbendo, Blitar juga terus menunjukkan fakta baru. Hasil olah TKP tim Lab 4 menunjukkan jumlah bahan kimia yang meledak dan menewaskan 4 orang ini mencapai 20 kg. Bubuk petasan ini diduga akan diperjualbelikan jelang Ramadan ini. Beginilah kondisi Bara Kartanegara, bayi laki-laki berusia 4 bulan 2 hari pasca dirawat di RSUD Srengat, Kabupaten Blitar. Putra sematawayang pasangan Tri Wahyudi dan Dwi Ernawati menjadi korban luka saat ledakan bubuk petasan di Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Bara sempat tertimbun tembok kamar karena saat kejadian tengah tertidur. Selasa siang, ayah Bara mengatakan rumah mereka merupakan yang terdekat dari pusat ledakan. Hanya berjarak 20 meter atau beda satu rumah saja. Ia dan sang istri juga sempat mengalami luka lecet akibat tertimbun puing reruntuhan tembok dan atap. Tapi untuk istri saat kejadian menderita apa? Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Cuma luka di kepala bocor sini sama kaki lecet. Sementara dokter RSUD Srengat Putu Victor mengatakan kondisi Bara semakin membaik dan bisa pulang Selasa ini. Bara merupakan satu dari 23 korban luka akibat ledakan bubuk petasan dusun Tegalrejo, Sadeng, Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Blitar, Minggu malam. Ledakan juga mengakibatkan 4 orang tewas di lokasi kejadian. Ledakan dahsyat bubuk petasan di Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur terus menunjukkan fakta baru. Bit Lab 4 Polda Jawa Timur Selasa siang beberkan hasil olah TKP. Di lokasi ditemukan beberapa jenis bahan kimia membuat mercon, di antaranya belerang yang masih utuh, kalium klorat, serta bubuk aluminium. Bahan-bahan tersebut memiliki daya ledak low eksplosif dan yang biasa digunakan untuk membuat bondet. Untuk jumlah diperkirakan bahan yang meledak berjumlah 15 hingga 20 kg. Dilihat dari barang bukti 3 buah panci dan wajan yang memiliki daya tampung masing-masing 5 kg. Artinya itu memberikan ledakan yang cukup besar, mungkin dari jumlah barangkali. Jumlahnya sangat besar. Kita belum bisa memprediksikan, tapi kalau dari BB yang kita temukan ada 3 panci yang ukuran sekitar 5 kilo, kemudian ada wajan yang segitu juga, ya kira-kira isiannya antara 15 sampai 20 kilo bahannya. Dari hasil penyelidikan, Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono menyebut ledakan terjadi saat korban Widodo dan Arifin meracik bubuk petasan. Bubuk petasan diduga akan diperjualbelikan jelang Ramadan ini. Polisi masih terus menyelidiki dan memeriksa saksi untuk mengungkap asal bahan yang diduga didatangkan dari luar Blitar, termasuk dugaan industri peracikan bahan petasan. Hingga Selasa siang, di lokasi warga masih melakukan pembersihan puing reruntuhan sisa ledakan. Tim Liputan CNN Indonesia. Ledakan dahsyat di Blitar yang disebabkan bubuk petasan sebenarnya adalah tragedi yang terus berulang. Bukan kali ini saja peristiwa naas itu terjadi. Ya, mudahnya mendapatkan bahan kimia racikan petasan dan kekosongan hukum membuat insiden ledakan bahan petasan kerap menyulut duka di sejumlah daerah di tanah air. Dahsyatnya ledakan di Dusun Sedeng, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada Minggu 19 Februari lalu, memakan 4 korban jiwa dan belasan orang lainnya terluka. Setidaknya 25 rumah luluh lantak. Namun apa yang terjadi di Blitar itu adalah tragedi ledakan petasan yang terus berulang. Kasus ledakan petasan bahkan hampir setiap tahun terjadi. Misalnya di Cilacap pada awal Februari 2023, di Kabupaten Sleman dan Kediri pada Februari 2022. Kemudian Pasuruan pada Mei 2021. Peristiwa ini selalu memakan korban jiwa, luka-luka, dan kerugian material. Musababnya adalah bahan pembuat petasan dijual bebas di pasaran. Bahan kimia itu sifatnya netral, Pak. Untuk bisa jadi bahan peledak itu biasanya dia punya komposisi tertentu. Nah, kalau dalam bentuk bubuk mesiu, dia tidak jualnya bubuk mesiu, tetapi dia ngeramu sendiri. Dia campur A, tambah B, tambah C tadi, sehingga dia berefek low eksplosif. Nah, di pasar, kalau jenengan lihat aja, kalau misalkan ke Tokopedia aja lah, kalium nitrat dijual, ini biasanya untuk pupuk juga ini.
Ledakan terjadi karena tidak ada standar penanganan bahan mudah meledak. Para produsen petasan itu meracik, menyimpan, dan mengemas bahan-bahan kimia hingga menjadi bubuk misiu dengan serampangan. Freddy mencontohkan, para pelaku seenaknya merokok ketika meracik bahan kimia berbahaya. Di lokasi kejadian, juga ditemukan bahan peledak di dalam panci yang memiliki daya ledak tinggi atau high explosive. Ia menduga, ledakan dahsyat terjadi disebabkan beberapa faktor. Pertama, jumlah bahan peledak dan komposisi racikannya yang ada di rumah tersebut. Kemudian, ruang penyimpanan yang bisa menciptakan daya tekanan tinggi dan dikombinasi sulutan api hingga menciptakan ledakan besar. Dampak yang ditimbulkan bahan-bahan kimia ini bergantung pada pengetahuan dan niatan seseorang yang menguasainya. Jika salah penanganan, akan meledak seperti yang terjadi di Blitar, yang artinya ada unsur kelalaian. Namun jika memiliki niat jahat, bisa saja digunakan untuk aksi teror. Ada juga faktor tradisi yang bisa saja bertabrakan dengan hukum pidana. Persoalannya adalah bagi saya pribadi, dalam konteks bahwa sekarang ini itu menjelang Lebaran dan orang seringkali petasan itu menjadi tradisi yang bagi sebagian orang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan, maka di sini seakan-akan ada benturan nilai. Denny menjelaskan, karena adanya benturan nilai inilah, ia minta agar polisi berhati-hati dalam menentukan unsur pidana pada fenomena petasan secara umum sebagai sebuah tradisi. Meski begitu, ketika muncul korban jiwa dan kerugian, bisa berlaku pidana. Sebenarnya polisi juga seringkali menangkap produsen petasan. Pelaku biasanya dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Pasal bisa bertambah bergantung pada niat. Misalnya, penggunaan bahan peledak ini untuk aksi teror. Tim Liputan, CNN Indonesia.